بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan selesainya kita membahas kitab At-Taharah dari kitab Bulughul Maram pada pekan yang lalu, maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mencoba untuk membuka kitab yang baru, yang mana kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab Jawami'ul Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jawami'ul Akhbar maknanya adalah jawami', maknanya adalah dia jamak dari jami', jamaknya jawami', artinya kumpulan. Kemudian al-akhbar itu bentuk jamak dari khabar, bentuk jamak dari khabar. Dan yang diinginkan dengan al-akhbar di sini adalah khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kitab ini Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah itu mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadisnya itu ringkas atau pendek, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Penjabarannya itu penjabaran yang sangat luas. Jelas ya? Dan ini yang disebut oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kalimat-kalimat ringkas tapi maknanya sangat luas. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan bagi beliau yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lainnya.
Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan min nabiyyin qabli." Saya diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antara yang 5 itu Nabi sebutkan, "Wa u'titu jawami'al kalim." Dan saya diberikan jawami'ul kalim, kalimat ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas. Jadi itu termasuk keistimewaan bagi Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dari kalimat-kalimat Nabi yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Maka berusaha dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Jawami'ul Akhbar ini, yang hadisnya berjumlah sekitar 90 hadis lebih. Iya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Jawami'ul Akhbar ini. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun berkaitan dengan penulis sendiri, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah seorang alim masyhur di kerajaan Saudi Arabia dan selainnya dari negeri-negeri kaum muslimin. Dan beliau rahimahullah adalah seorang alim rabbani yang diakui oleh para ulama yang sezaman dengan beliau bahwa dia adalah seorang faqih, orang yang sangat dalam ilmunya, ahli fikih, ahli usul, dan sangat hebat di dalam menyampaikan atau memaparkan suatu penjelasan. Nah, yang mana jamaah sekalian, ulama yang memiliki kriteria yang seperti ini semakin berkurang di zaman kita ini. Iya, orang yang diberikan kedalaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman, semakin zaman itu mendekati hari kiamat, maka akan muncul fenomena berkurangnya fuqaha, berkurangnya ahli fikih, berkurangnya orang-orang yang memang mendalam ilmunya di dalam agama, yang bisa membahas suatu permasalahan agama sampai sedetail-detailnya. Semakin berkurang. Maka dari itu, dengan meninggalnya seorang alim, itu hakikatnya adalah apa? Bencana terhadap umat. Baru-baru ini kita kehilangan seorang alim besar lagi, Syekh Saleh Al-Luhaidan rahimahullah. Beliau luar biasa juga dalam ilmunya, ya. Maka benar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata beliau, di akhir zaman nanti qallal fuqaha wa kathural khutaba, akan semakin sedikit orang-orang yang mendalam ilmunya dan semakin banyak orang yang hebat dalam berpidato. Kalau pidato, orasi, itu banyak orang yang bisa. Akan tetapi yang bisa membahas ilmu agama, ilmu kitabullah dan sunnah dengan sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, itu jarang sekali yang bisa melakukannya, semakin kurang. Jadi semakin mendekati hari kiamat, semakin kurang orang-orang yang berilmu itu. Maka dari itu dalam hadis Nabi yang lainnya, kata beliau, khudul ilma qabla an yadhhab.
Pelajari ilmu sebelum ilmu itu pergi. Pelajari ilmu sebelum ilmu itu pergi, kata Nabi. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa dhahabul ilm?" Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk kepergian ilmu itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabul ilm, kepergian ilmu itu adalah ayyadhhaba hamalatuhu." Kepergian ilmu itu dengan wafatnya para pembawa ilmu itu dari kalangan para ulama kita. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk salah seorang ahli fikih yang telah meninggalkan kita adalah penulis kitab ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, beliau memiliki banyak murid. Ya, tapi hanya beberapa orang muridnya yang benar-benar mengikuti kefakihan beliau. Di antaranya yang terkenal murid beliau ini adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Syekh Ibn Utsaimin, beliau sendiri mengakui bahwa dari sekian banyak guru saya, yang saya paling banyak terobsesi dengannya, terpengaruh dengannya, ya, dan sangat mengaguminya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sehingga bentuk pemaparan Syekh Ibn Utsaimin itu sangat mirip dengan bentuk pemaparan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam syarah-syarah beliau mensyarah kitab itu sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penulis kitab ini dan kelak akan mengumpulkan kita bersama dengan beliau di dalam surganya insyaallah taala. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama dari Jawami'ul Akhbar. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. الحديث الأول الإخلاص في الأعمال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Hadis yang pertama, kata beliau, adalah tentang keikhlasan di dalam beramal. Pentingnya ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat di dalam beramal. Kata beliau dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya telah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguh amalan itu hanyalah dinilai dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap orang hanya akan mendapatkan hasil atau pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ya, maksud keinginan dunia, maka
dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Atau hijrahnya karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan berhijrah padanya. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Sa'di di sini adalah hadis tentang pentingnya mengikhlaskan niat di dalam beramal. Pentingnya mengikhlaskan niat di dalam beramal. Saya ingatkan kembali ya, bahwa ini sebagai isyarat dari penulis rahimahullah, sebagai isyarat dari beliau kepada para penuntut ilmu yang membaca kitab ini, bahwasanya yang pertama dan utama yang harus kita tanamkan dan selalu kita perbaharui ketika ingin mempelajari suatu ilmu, ingin membahas suatu ilmu, atau ingin mengamalkan suatu ilmu adalah mengikhlaskan niat semata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, seorang alim dari ulama kita berkata, yang bagi likulli musannifin idza arada ay yusannifa kitaban ay yabda'a bi innamal a'malu binniyat atau kama qala. Nah, kata beliau, seharusnya bagi seorang yang ingin menulis satu kitab, ya, satu karya tulis, maka hadis yang pertama yang harus dia tulis, yang seharusnya dia tulis dalam kitab itu adalah hadis innamal a'malu binniyat ini. Kenapa? Tambihan li talibil ilm fi islahin niyah. Itu sebagai bentuk tambih, peringatan kepada para penuntut ilmu untuk senantiasa memperbaiki niatnya. Ingat jamaah, niat tempatnya di mana? Di mana? Di dalam hati. Sementara hati, ya, sebagaimana namanya, itu selalu berbolak-balik. Orang Arab mengatakan summiyal qalbu linqilabihi. Qalbu, hati, itu dinamakan qalb karena inqilab, suka berbolak-balik. Sehingga terkadang hari ini seorang bisa ikhlas, besok belum tentu. Di tahun ini kita bisa ikhlas, tahun depan belum tentu. Di awal kita belajar agama mungkin kita ikhlas semata-mata karena Allah, tapi tahun-tahun berikutnya, terlebih lagi ketika sudah diperhadapkan dengan fitnah harta, fitnah wanita, apalagi diperhadapkan dengan fitnah ketenaran, sudah viral, sulit lagi untuk ikhlas. Bisa saja berubah niatnya. Jelas ini? Kenapa? Karena niat yang ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Hati selalu berbolak-balik. Maka dari itu jamaah sekalian, dibutuhkan bagi setiap orang pada setiap kali ingin belajar, setiap kali ingin menghafal, setiap kali ingin beramal, setiap kali ingin berucap, yang harus dia introspeksi dulu adalah niatnya. Sudah luruskah? Apa maksud saya melakukannya? Apa tujuan saya? Karena siapa? Karena apa? Ini yang harus senantiasa menjadi pertanyaan di dalam hatinya. Kalau mau benar amalannya, diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama dalam bahasa Arab ini dinamakan adatul hasr, pembatasan. Artinya apa? Dibatasi. Amalan itu dibatasi dengan niat.
Hanya, tidak ada yang lain, hanya ditentukan oleh niat. Demikian pentingnya niat itu jamaah sekalian di dalam kehidupan seorang hamba. Jangankan kita, para ulama kita, mereka sendiri mengakui betapa beratnya itu mempertahankan ikhlasun niyah di dalam hati. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Ma'alajtu nafsi ala syai'in ashadda alayya minan niyyah fa innaha tataqallabu alayya." Saya tidak pernah membenahi sesuatu lebih berat bagi diriku selain daripada membenahi niat di dalam hati ini. Kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya. Karena niat ini selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Nah, selalu berubah-ubah, sementara akibatnya fatal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya dibatasi, hanya akan mendapatkan hasil pahala ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan niatnya. Apa yang dia niatkan pasti dia dapat. Dia belajar misalnya dalam kehidupan dunia ini semata-mata karena ingin menjadi seorang yang tenar, pasti dia dapat. Ini sudah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal misalnya semata-mata ingin mendapatkan satu kepentingan dunia, pasti dia dapat sesuai dengan niatnya. Nah, tapi di sisi Allah dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Jelas ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Atau sebelumnya Allah berfirman, "Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harti." Barang siapa yang menginginkan perkebunan di akhirat atau hasil di akhirat dari amalannya itu, nazid lahu fi harti, kami akan tambahkan perkebunannya. Kami akan tambahkan semangatnya beramal, kami akan tambahkan melipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena niatnya adalah hasil di akhirat. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kana yuridu harthad dunya, dan siapa yang tujuan utamanya hanya menginginkan apa? Perkebunan di dunia, artinya kesenangan di dunia. Kata Allah, nu'tihi minha, pasti kami akan beri. Apa yang kita niatkan Allah akan beri. Nu'tihi minha, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagiannya di akhirat nanti. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka inilah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wal iyadzu billah. Orang-orang yang rusak niatnya dalam kehidupan dunia. Paham ya? Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting bagi kita untuk selalu memperbaiki niat, memperbaharui niat, mengintrospeksi niat kita pada setiap saatnya. Nah, sehingga amalan kita akan dikabulkan oleh Allah tatkala niat-niat kita lurus semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu contoh amalan. Satu contoh amalan. Ingat ya, ini contoh. Bukan hanya amalan ini yang butuh niat yang ikhlas.
Tapi ini adalah contoh amalan yang dibutuhkan padanya niat yang ikhlas. Apa itu? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa saja yang hijrah. Apa artinya hijrah? Nah, al-hijrah asal maknanya dalam syariat kita adalah apa? Ya, kalau dalam bahasa Arab asal makna daripada hijrah dari kata hajara yuhajiru, yakni meninggalkan sesuatu. Itu namanya hijrah. Meninggalkan sesuatu. Tapi dalam istilah syariat, al-hijratu maknanya adalah al-intiqalu min baladil kufri awis syirk ila baladil islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan kemana? Ke negeri yang dipenuhi dengan keimanan dan keislaman. Itu hijrah namanya. Ya. Makanya ketika kaum muslimin di zaman Nabi berpindah dari Mekah yang ketika itu masih negeri syirik, ya, pindah ke mana? Ke Madinah, maka itu namanya hijrah. Nabi sebut mereka hijrah. Orang-orang yang melakukan hijrah dinamakan apa? Kaum muhajirin. Yakni orang-orang yang berhijrah. Ya. Ingat, hijrah ini adalah amalan besar. Betapa tidak jemaah sekalian, meninggalkan kampung halaman yang kita cintai itu tidak mudah. Betul? Meninggalkan harta benda di dalamnya, meninggalkan orang-orang yang dicintai, itu tidak gampang. Nah, oleh karena itu butuh perjuangan berat. Dan pahalanya sangat besar bagi siapa yang melakukannya. Tapi bersamaan dengan itu jamaah, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun besarnya nilai-nilai pahala hijrah ini, kalau tidak didasari dengan ikhlasun niyah, niat yang ikhlas dalam melakukannya, semuanya sirna. Semuanya tidak bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, siapa saja yang hijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Semata-mata Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lain. Maksud dan tujuannya mengharapkan pahala dari Allah dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu, ya. Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan keimanannya dari bahaya kekufuran dan kesyirikan. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya itu akan bernilai pahala karena Allah dan Rasulnya. Iya. Hijrahnya ini yang bernilai, yang tak ternilai, yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa diketahui berapa banyak nilainya. Yang jelas Nabi mengatakan dia dinilai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa saja yang hijrahnya semata-mata karena tujuan-tujuan dunia, semata-mata karena dunia. Kenapa hijrah? Kadang ada orang ditanya, kenapa antum hijrah ke Mamuju? Ya, karena di kampung saya susah persaingan bisnis. Ya. Akhirnya hijrah. Nah, apa kita namanya hijrah? Ya, hijrah juga dari sisi bahasa, ya. Tapi dalam istilah syariat itu bukan hijrah. Nah, apalagi ketika niatnya keliru dalam hijrah. Apakah itu tidak boleh? Jawabannya boleh.
tapi jangan diharapkan bernilai pahala hijrah. Paham? Tidak ada yang larang antum kalau mau berhijrah, kan begitu. Mau pindah kampung, mau pindah kota misalnya, tidak ada masalah. Apapun maksudnya, apapun tujuannya, apapun penyebabnya, tidak ada masalah. Tapi ingat, untuk bernilai hijrah ini yang jadi masalah. Apakah dia bernilai hijrah atau tidak? Nah, jadi ingat ya, kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena maksud-maksud dunia yang dia kejar, yang dia harapkan, yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitu ya? Kadang kita ketemu sama orang, antum di sini ya? Iya, saya hijrah. Ya, hijrah ke sini. Kenapa antum hijrah? Ya, dipindah tugaskan. Ingat ya, tergantung dari niatnya. Maka demikian pula kata Nabi, siapa yang hijrahnya gara-gara perempuan yang ingin dia nikahi, ada wanita yang dia kejar, untuk dia nikahi, apa kata Nabi? Pasti dia nikahi nanti. Dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Fahijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia berhijrah padanya. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tayyib. Hadits ini jamaah sekalian merupakan dasar pokok di dalam agama kita. Setiap muslim dan muslimah wajib menghafalkan hadits ini. Supaya apa? Dia selalu ingat pentingnya memperbaiki niat dalam seluruh keadaan. Pentingnya selalu memperbaharui niat dalam setiap keadaan. Sekecil apapun amalan yang ingin dia lakukan, harus dia ingat hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Tetap seperti itu. Orang-orang yang beramal jamaah sekalian semata-mata karena Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang paling beruntung. Itulah orang-orang yang paling beruntung. Perdagangannya tidak pernah rugi, karena hasil yang ingin dia capai itu adalah apa? Di akhirat nanti. Tidak pernah dia menginginkan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Siapa yang menginginkan kesenangan yang dipercepat, itu niatnya untuk mendapatkan ganjaran secepatnya, yakni di dunia ini, Allah janjikan ajjalna lahu fiha, kami akan percepat bahagiannya. Kami akan percepat bagiannya, tapi di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Maka ini penting untuk diingat terus ya, bahwa ini adalah hadis yang merupakan umdah pokok di dalam agama kita. Karena ini adalah salah satu syarat dikabulkannya amalan seseorang. Dengan niat amalan ini akan menjadi baik, dan dengan niat amalan bisa menjadi buruk. Dengan niat amalan seseorang dikabulkan oleh Allah, dan dengan niat amalan seseorang bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Oleh karena itu salah seorang alim dalam syairnya mengatakan apa? An-niyatu syartun li sairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat sahnya seluruh amalan.
biha, dengan niat itu amalan akan menjadi baik. Dan dengan niat itu pula amalan menjadi hancur. Ya, tergantung niatnya. Nah, sehingga jemaah sekalian, terkadang seorang itu berada dalam satu masjid, sama-sama sholat, ya, amalannya sama, berdiri sama-sama, bacaannya sama, ruku dan sujudnya sama. Nah, sampai akhir salat sama, tapi nilai yang dia dapatkan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang membedakan apa, ikhwah? Niatnya. Bertingkat-tingkat pahala yang mereka dapatkan karena niat. Semakin ikhlas niatnya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan, semakin bernilai salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang sama-sama berinfak, nilainya sama, waktu berinfaknya sama, nilai harta yang dia infakkan sama. Tapi jamaah sekalian, yang satu mendapatkan pahala yang besar dari Allah, yang satu justru ditolak infaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya niat. Yang membedakan adalah niat. Sehingga ikhwani fillah, perhatikan niat kita, jaga niat kita, pelajari niat, sehingga kita bisa apa? Konsisten di atas niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering saya sebutkan ya dalam pelajaran kita bahwasanya dengan niat ini bisa membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Hebatnya itu niat. Amalannya sama, tapi nilainya berbeda. Contoh misalnya, ada dua orang masuk ke masjid, sama-sama sholat sunnah 2 rakaat. Sama-sama sholat 2 rakaat di masjid. Waktu subuh dia masuk masjid, sama-sama sholat 2 rakaat. Jelas ya? Iya. Tapi ternyata amalannya itu beda. Yang satu salat 2 rakaat bernilai salat subuh. Yang satu salat 2 rakaat bernilai apa? Salat tahiyatul masjid. Betul? Sama gerakannya, sama amalannya, ternyata beda. Karena apa? Karena niatnya. Iya. Maka pelajari niat. Pelajari niat yang dengannya amalan kita akan menjadi lurus, amalan kita akan menjadi baik jamaah sekalian. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya, luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan kalimat ringkas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ringkas, tapi masya Allah, ternyata satu kalimat yang ringkas ini merupakan pondasi agama seseorang. Menjadi pondasi yang sangat kuat pada kehidupan seorang hamba. Nah, ingat ya, setiap kali kita niat diperbaiki, ikhlas diutamakan, maka insyaallah taala akan semakin kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amalan yang ikhlas karena Allah ini yang dibutuhkan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, siapa yang rusak niatnya, maka tidak ada nilainya dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira demikian ikhwah apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Hadis yang pertama, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan saya harapkan kita semua bisa menghafalkannya ya. Ya. Sehingga insyaallah pekan depan semuanya sudah hafal ya.
Tidak disuruh berdiri satu-satu insyaallah. Tapi saya harap semuanya hafal. Ya, karena ini adalah pondasi agama kita. Supaya kita selalu ingat ya akan pentingnya ikhlas dalam niat itu. Ya. Wallahu taala alam. Satu lagi yang saya ingatkan, yakni ya harap ikhwah semua mendownload PDF-nya ya. Insyaallah ada PDF-nya, kitab Jawami'ul Akhbar. Ya, supaya ketika kita baca haditsnya antum juga bisa baca. Begitu. Ada pegangan ya, bukan cuma mendengar dan melongo saja. Tapi antum bisa baca juga, minimal PDF-nya saja kalau belum bisa beli kitabnya. Baik. Wallahu taala alam, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.